yang sudah memberikan kontribusi. Saya juga mengapresiasi kepada media dan seluruh netizen yang sudah memberikan seruan dengan keras sehingga membuat Polri mau terbuka. Polri mau melakukan penyelidikan ulang dan bahkan mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terdahulu. Ya. Dengan pengumuman 2 hari lalu, Selasa ya, itu membuktikan bahwa tidak semua polisi itu brengsek. Masih ada polisi yang punya nurani, itu terbukti. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengimbau kepada pihak-pihak lain yang berkomentar seolah-olah dirinya paling berjasa dalam pengungkapan kasus ini. Ya. Malu dong. Ya. Biarkan Polri bekerja. Kita kawal terus sampai kemana ujungnya. Ya, kita kawal terus sampai kemana ujungnya. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan momen kasus ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Ya. Begitu cepat melompati senior-seniornya hanya karena dia bekas ajudan, bekas itu, bekas ini. Hey, di luar sana masih banyak perwira-perwira brilian, cerdas, punya integritas yang tidak terlihat, tidak terpilih hanya karena mereka cenderung memang tidak suka menjilat. Irjen Napoleon Bonaparte kembali buka suara soal insiden yang menimpa Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Napoleon mengatakan bahwa terlalu mahal harga yang harus dibayar hanya demi menutupi kasus penembakan ini. Ia pun meminta agar sosok yang berbuat tidak bersembunyi dan menghilang dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Irjen Napoleon berharap agar kepolisian mampu mengungkap berbagai fakta soal kasus penembakan ini. Ia juga menyinggung soal slogan presisi Polri yang harus dijaga untuk menjaga marwah kepolisian. Napoleon pun meminta agar pihak yang berbuat salah atas kematian Brigadir J tidak bersembunyi. Ia berharap agar pihak yang berada di balik kematian Brigadir J mengungkap fakta yang sebenarnya. Bahkan Napoleon meminta agar sosok tersebut tak usah takut dipenjara karena kehidupannya juga tak akan sulit. Napoleon mencontohkan dirinya yang bisa hidup tenang meski di balik tahanan. Hingga saat ini siapa yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J masih dalam penyelidikan petugas. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya adalah dengan melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Brigadir J merupakan ajudan dari Verdi Sambo yang meninggal dunia di rumah Kadif Propam nonaktif Polri tersebut pada Jumat 8 Juli lalu. Polisi menyebut Brigadir J meninggal setelah terlibat baku tembak dengan Baradae. Masih menurut kepolisian, saling tembak ini terjadi setelah Brigadir J diduga melecehkan istri Irjen Verdi Sambo. Irjen Napoleon Bonaparte yang kini kembali tersandung kasus juga ikut memberikan kritik terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo kepada Brigadir Yosua. Menurut informasi, Irjen Napoleon Bonaparte berbicara dengan tegas kepada para pelaku pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat yang kini masih dalam proses hukum. Sosok berpangkat Jenderal Bintang 2 tersebut bahkan menantang para pelaku untuk mengakui perbuatan dan berbicara jujur tentang kasus Brigadir J yang tewas mengenaskan di rumah dinas Kadipropam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Irjen Napoleon Bonaparte juga mengapresiasi keluarga besar Brigadir Yosua serta para penyidik yang telah melakukan penyelidikan ulang sehingga dugaan-dugaan yang tak benar di awal bisa diperbaiki. Ia juga mengatakan bahwa tidak semua polisi itu brengsek, masih ada polisi yang memiliki nurani. Tak hanya itu, ia juga berharap momen kasus Verdi Sambo ini bisa menjadi momentum awal untuk membongkar skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Skenario dalam peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sebelumnya. Diketahui Irjen Pol Dr. Andes H. Napoleon Bonaparte MSI atau yang lebih dikenal dengan nama Dapo Batara ini lahir pada 26 November 1965. Tak hanya kasus yang menjeratnya, foto Napoleon Bonaparte sewaktu masih muda pun ikut viral di media sosial.
Karena foto tersebut tak sedikit netizen yang memuji ketampanannya. Ia adalah seorang perwira tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, yang pernah mengemban amanat sebagai analis kebijakan utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Namun sayang, karena terlibat dalam skandal korupsi, jabatan Napoleon akhirnya dicopot dan tertuang dalam surat telegram Kapolri pada tanggal 17 Juli 2020 lalu. Diketahui Napo Batra merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Sebelumnya, Napo Batra pun pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Seperti yang kita ketahui, Napoleon Bonaparte merupakan tahanan kasus suap dari seorang terpidana korupsi Joko Chandra, di mana Napoleon Bonaparte terlibat dalam skandal pelarian buron kasus Bank Bali, Joko Chandra yang bisa keluar masuk Indonesia. Sementara itu, Joko Chandra telah menjadi buronan sejak tahun 2009 silam. Napoleon terbukti menerima suap sebanyak $350.000 Amerika atau sekitar 5,137 miliar rupiah dan $200.000 Singapura atau setara 2,1 miliar rupiah. Kasus ini pertama kali mencuat ketika masyarakat anti korupsi Indonesia menyatakan bahwa ada aparat yang terlibat dalam mengeluarkan surat jalan Joko Chandra. Keterlibatan Bonaparte dalam hilangnya nama Joko Chandra dari daftar Red Notice Interpol dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiono, dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik. Menurut informasi, Bonaparte menerima uang senilai $200.000 Singapura pada 28 April 2020, kemudian $100.000 pada 29 April 2020, dan $150.000 pada 4 Mei 2020.